Selamat pagi yang terhormat Ibu Dewi. Saya Ireneus Hesel Fridianto Pujono dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 21. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai apa yang saya telah pelajari di semester 2 ini, yaitu mengenai hukum kekekalan massa. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan apakah memang benar massa zat sebelum reaksi maupun sesudah reaksi adalah sama. Teori dasar. Teori yang mendasari praktek ini adalah teori hukum kekekalan massa, atau juga yang bisa disebut sebagai hukum Lavoisier. Teori ini dicetuskan oleh Antoine Lavoisier. Bunyi dari teori ini adalah pada keadaan tertutup, massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, menurut Lavoisier, massa zat sebelum bereaksi dan sesudah reaksi adalah tetap dan sama, namun dengan persyaratan dalam keadaan tertutup. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah, pertama, alatnya adalah corong untuk menuangkan air ke dalam wadah botol plastik bersama tutupnya, dan timbangan kue. Adapun bahan yang saya gunakan di sini adalah vitamin C, obat merah atau betadin, dan di sini ada air seperlunya. Adapun langkah pengawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita timbang dahulu vitamin C di atas timbangan kue. Ini kita nyalakan, lalu kita timbang. Di sini terlihat bahwa vitamin C bermassa 2 gram. Untuk langkah yang kedua, kita akan menimbang botol ini di atas timbangan. Pertama-tama, kita nyalakan terlebih dahulu timbangannya. Lalu kita letakkan seperti tadi, dan kita tekan tombol ter. Mengapa kita menekan tombol ter? Karena kita akan menghitung massa zat yang akan kita reaksikan nanti, dan kita tidak memerlukan massa botol ini, sehingga massa botol nanti tidak akan terhitung pada saat kita menghitung massa zat yang akan kita reaksikan nanti. Nah, untuk langkah ketiga, saya akan menuangkan air ini ke dalam botol plastik. Lalu kita tuangkan dan tetesan betadin secukupnya sehingga berubah warna. Kita goyangkan sedikit. Bisa dilihat di sini airnya menjadi berubah. Lalu kita tutup botolnya dan kita timbang. Bisa dilihat di sini angka menunjukkan 182 gram, yang mana berarti zat yang akan kita reaksikan ini bermassa 182 gram, tidak termasuk massa botol.
Untuk langkah yang keempat, saya akan memasukkan vitamin C yang sudah kita timbang tadi yang bermassa 2 gram ke dalam campuran air dan betadine ini. Lalu kita tutup botolnya. Kita ginikan sedikit. Nah, bisa dilihat air berubah menjadi jernih, yang menandakan ini merupakan reaksi atau juga sekaligus bisa disebut sebagai perubahan kimia. Lalu setelah kita buat tadi, kita timbang. Nah, di sini menunjukkan 184. Nah, ini sangat sesuai dengan yang tadi, yang mana saat kita timbang air dengan betadine saja yang bernilai 182 gram, lalu ditambah dengan vitamin C yang bermassa 2 gram yang berarti 184 gram. Nah, setelah direaksikan ternyata menunjukkan nilai 184 gram juga. Berarti hukum kekekalan massa terbukti nyata. Nah, untuk data pengamatannya sendiri dapat dilihat di tabel ini. Di nomor 4 bisa dilihat bahwa massa yang tercetak di situ tetap 184 gram, meskipun warna telah berubah. Analisa data. Analisa data yang saya dapat adalah ternyata benar jika dalam keadaan tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap dan sama. Terbukti dari percobaan tadi, yang mana jika saya jumlah massa campuran air dengan betadine 182 gram dengan massa vitamin C 2 gram, maka akan berjumlah 184 gram. Kemudian berikutnya, saya campur keduanya dan terjadi perubahan kimia. Saya menemukan pada timbangan menunjukkan massa yang sama, yaitu 184 gram. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan adalah pada wadah yang tertutup, massa zat sebelum dan sesudah direaksikan adalah sama. Dan ternyata benar apa yang dicetuskan oleh Antoine Lavoisier tersebut. Sekian, terima kasih.